Kali ini kita akan sedikit membahas tentang surga dan neraka secara saintifik. Sebelumnya, tak lelah-lelahnya saya memperingatkan, tontonlah video saya tentang peta ilmu es dan peta ilmu hakikat, dan cobalah masuk ke ilmu hakikat 1, kemudian ilmu hakikat 2, dan kalau berani teruskan tonton hingga ilmu hakikat 3. Karena kalau Anda langsung nonton video ini percuma saja, tidak akan berhasil Anda masuk ke jenjang ilmu hakikat. Boleh Anda tonton video ini sampai habis, namun setelah itu cobalah masuk ke playlist dan ikuti alur step by step ke ilmu hakikat. Jadi pertama saya ingin membuka topik kali ini dengan apa itu Old Testament atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari Alkitab Kristen yang utamanya didasarkan pada kitab Ibrani. Berisikan suatu kumpulan tulisan keagamaan karya bangsa Israel kuno. Bagian ini merupakan pasangan dari Perjanjian Baru, bagian kedua dari kitab Kristen. Dalam Yudaisme, kitab Ibrani bukan hanya teks utama instruksi untuk kehidupan moral, tetapi juga catatan sejarah tentang janji Tuhan yang pertama kali diartikulasikan dalam perjanjiannya dengan Abraham untuk mempertimbangkan orang-orang Yahudi sebagai umat pilihannya. Semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus, yang mana 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Aram. Kitab suci ini ditulis pada rentang sekitar 1200 dan 1000 dan hingga 165 sebelum Masehi. Terkait dengan surga dan neraka, anehnya dalam kitab tertua agama Ibrahimik atau Samawi tersebut tidak pernah disebutkan sekalipun tentang surga dan neraka. Bahkan kisah-kisah tentang kehidupan setelah kematian pun tidak catat ini. Bila surga dan neraka memang penting dan agama mengajarkan keselamatan untuk kehidupan yang lebih kekal, kenapa Tuhan tidak menceritakannya dari awal? Tahukah Anda, sedangkan di dalam sains, kisah-kisah surga dan neraka ini justru pertama kali muncul bukan dari agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi, namun datang dari Sumeria dan mengalami penyempurnaan pada agama Zoroastrian, yaitu prinsip dualistik. Orang-orang Zoroastrian percaya bahwa alam ini adalah pertempuran antara Tuhan baik dan Tuhan jahat. Tuhan baik tempatnya di surga dan Tuhan jahat di neraka. Manusia ini, kita ini harus membantu Tuhan baik untuk melaksanakan kebaikan di muka bumi. Kemudian setelah mati, manusia yang baik akan tinggal di surga bersama Tuhan baik, dan manusia jahat akan tinggal di neraka bersama Tuhan jahat. Agama Zoroastrian ini menyebar ke seluruh dunia, daerah Timur Tengah, beberapa bagian di Eropa dan Asia. Tentunya karena masyarakat zaman dahulu sangat minim literasi, bagi mereka bukti dan fakta tidaklah terlalu penting. Dongeng dan kisah jauh lebih penting. Mereka lebih mempertimbangkan kisah-kisah dan dongeng yang menenangkan hati mereka dalam pencarian makna hidup dibandingkan menelaah kebenaran suatu berita atau dongeng. Nah, kisah-kisah tentang surga dan neraka tersebut menyebar terutama melalui oral dari mulut ke mulut dan tentunya mengalami banyak perubahan.
Tibalah kisah-kisah tersebut di semenanjung Palestina atau yang sekarang Israel, lebih tepatnya Nazaret, tempat di mana agama Kristen lahir. Dan tentunya kisah-kisah surga neraka tersebut telah banyak dikisahkan oleh pemuka agama Yahudi dan mengalami asimilasi atau pencampuran budaya. Kisah-kisah surga neraka tersebut masuk ke dalam agama Ibrahimik dan terutama dipopulerkan oleh agama Kristen dan mengalami berbagai macam perubahan. Terutama karena pikiran manusia menghendaki adanya kesesuaian di dalam dongeng itu sendiri agar tidak terjadi kontradiksi ya. Jadi dongeng-dongeng ini diperlukan dan mereka membutuhkan suatu cerita dongeng yang selaras dan tidak terjadi kontradiksi. Surga dan neraka ini cocok untuk memetakan setan. Setan ini sesuatu yang jahat, dan orang-orang jahat pun setelah mati apakah tidak mendapat hukuman? Mau diapakan? Tidak adil jika kita harus melakukan kebaikan, namun orang jahat didiamkan begitu saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul di dalam pikiran mereka, ditambah dengan proses-proses psikologis yang menyertainya, maka kloplah kisah tersebut masuk dan meresap dalam agama monoteis terbesar, yaitu Kristen dan Islam. Sekian dulu, kita putus saja bagian ini jadi 2, biar tidak kepanjangan. Pada part 2 nanti masih ada hubungannya dengan surga dan neraka, tetapi kita akan membahas lebih dalam kenapa dan apa contoh manusia itu membutuhkan kesesuaian logika di dalam pikiran mereka, dan kenapa ini justru dapat menyesatkan. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.